Baik, selamat pagi. Hari ini saya akan mengajak teman-teman sekalian untuk melihat kelayakan pemekaran Kabupaten Mapiha. Apakah layak dimekarkan ataukah tidak? Apakah itu kebutuhan masyarakat setempat ataukah hanya keinginan sekelompok orang tertentu? Simak video berikut ini. Akhir-akhir ini, tanah Papua dilanda krisis kemanusiaan, rasisme dan diskriminasi, serta hangatnya diskusi mengenai otonomi khusus jilid 2 di tanah Papua di kalangan masyarakat intelektual dan mahasiswa. Namun sayangnya, di daerah Mapiha, masyarakat disibukkan dengan adanya isu pemekaran Kabupaten Mapiha yang terdengar kontra di masyarakat adat Mapiha. Pasalnya, isu pemekaran tersebut muncul secara tiba-tiba tanpa sepengetahuan masyarakat. Isu tersebut juga mulai menuai sesaat Bupati Kabupaten Dogiai, Yakobus Tumupa, dalam pertemuannya bersama anggota legislatif Dogiai yang berlangsung di kantor DPRD Kabupaten Nabire. Ia mengeluarkan statement mengenai pemekaran Kabupaten Mapiha. Selanjutnya, dibentuklah tim pemekaran Mapiha yang diketuai oleh salah satu anggota DPR Dogiai, Yusak Tebai, dan juga intelektual Mapiha, Matias Putu yang merupakan kader dari Partai Golkar. Masyarakat Mapiha sebagai objek krusial dalam pemekaran Kabupaten Mapiha dengan keras dan tegas menolak kehadiran pemekaran Kabupaten Mapiha yang dimainkan oleh sekelompok orang. Pasalnya juga, menurut masyarakat Mapiha, kehadiran Kabupaten Mapiha hanya akan menguntungkan orang-orang pendatang dan pribumi akan semakin terpinggirkan, apalagi dengan berakhirnya otonomi khusus Papua. Maka kehidupan masyarakat Mapiha akan lebih jauh berbahaya dari kehidupan sebelumnya. Selain itu, menurut masyarakat, hadirnya Kabupaten Mapiha akan merusak ekosistem lingkungan, tanah, batu, hutan, kayu, dan semua kekayaan yang terkandung di dalamnya. Masyarakat juga trauma dengan beberapa perusahaan ilegal yang sedang beroperasi di sekitar daerah Mapiha, seperti puluhan perusahaan ilegal penambang emas di daerah Degewo, perusahaan kayu di Nabire, terutama daerah Sima, ilegal logging di Sukikai Selatan, perusahaan kelapa sawit, dan masih banyak lagi perusahaan-perusahaan ilegal yang sedang beroperasi di sekitar daerah Mapiha. Juga, kata masyarakat, yang membedakan daerah Mapiha dan daerah lainnya tidak lain ialah banyaknya lokasi dan tempat-tempat bersejarah yang turun-temurun dijaga, dirawat, dan sudah dilestarikan sebagai bagian yang vital dari kehidupan berbudaya. Dengan alasan-alasan tersebut di atas, maka masyarakat telah sepakat dan bersatu hati untuk menolak hadirnya pemekaran Kabupaten Mapiha tersebut. Hari ini, kami tim dari Koteka TV telah mendatangi rumah salah satu tokoh masyarakat Mapiha. Beliau juga merupakan pembina Dewan Adat Kota Mapiha, yang tidak lain adalah paguyuban representatif dari masyarakat adat Mapiha, Bapak Amandus Iyai, guna mendengarkan langsung pendapat dan pandangannya mengenai pemekaran Kabupaten Mapiha Raya. Oke, sekarang kita akan lanjutkan bagian terakhir dari interview bersama salah satu tokoh masyarakat di Mapiha Lama. Untuk itu, di sesi terakhir ini, kita flashback kembali tadi perbincangan kita mengenai sisi negatif atau kerugian dari hadirnya pemekaran Kabupaten Mapiha Raya di daerah Kota Mapiha ini. Ada beberapa poin yang tadi sudah sempat dikatakan oleh salah satu tokoh masyarakat di Kota Mapiha, yaitu yang pertama bahwa susah untuk pemekaran ini mendapatkan lokasi, juga persetujuan dari masyarakat karena permintaan dari masyarakat untuk menghadirkan ibu kota Kabupaten Mapiha Raya ini permintaannya sangat tinggi sekali, sehingga bisa jadi ini pemerintah tidak mampu untuk menyanggupi permintaan masyarakat karena tadi permintaan dari dua permintaan yang disebutkan itu salah satunya adalah bupati untuk Mapiha Raya itu secara definitif itu 3 periode berturut-turut harus orang pemilik lahan tersebut. Benar. Juga DPR 3 periode itu tiga menurut PAM itu sampai seumur hidup. Ini memang agak susah ya, sementara negara kita ini negara demokrasi, bertentangan dengan pendapat masyarakat, sehingga bisa jadi pemerintah tidak menyanggupi dan alhasil nanti untuk lokasi Kabupaten Mapiha Raya ini susah untuk kemudian hari kita temukan ya. Itu yang tadi poin pertama. Terus yang poin kedua itu juga tadi beliau sendiri sempat menjelaskan itu adalah bagaimana pengalaman beliau dulu itu menutup 2 perusahaan yang pernah hadir, perusahaan di Manode 9 Tris dengan perusahaan di Yeikebo itu ada 2 perusahaan yang dulu sebelum beliau juga jauh masih muda sebelum menikah itu sempat berhadapan dengan camat di Kecamatan Bomani. Waktu itu hanya satu kecamatan di daerah Mapiha Lama dari Sukikai sampai Bomani ini, yaitu Pak Nelesiawan. Dan sampai maksudnya bawa ke pengadilan, dan pengadilan juga dimenangkan oleh beliau sendiri, sehingga pakai helikopter, Puma besar tentara punya itu. Iya, sampai akhirnya itu berhasil ditutup
dua perusahaan itu. Mungkin jika tidak, kalau misalnya dulu Bapak tidak bergerak, tidak punya hati untuk dua perusahaan itu, ya bisa jadi mungkin perusahaan ini seperti PT Freeport. Bisa. Betul. Kita menderita Bahkan seperti masyarakat lebih. di Kamoro, bisa lebih begitu karena dua perusahaan yang masuk dulu. Ya. Tapi puji Tuhan karena sudah ditutup sehingga sekarang ini tidak ada apa-apa. Artinya tidak ada kerusakan lingkungan hidup dari hadirnya perusahaan itu. Ya. Namun yang kita takutkan itu adalah bagaimana adanya pemekaran ini bisa menghadirkan perusahaan-perusahaan yang nanti akan menghancurkan lingkungan hidup, ekosistem, terus kesehatan juga berdampak pada kehidupan pola hidup tatanan masyarakat. Ya. Itu tadi poin ketiga. Terus yang keempat yang tadi dikatakan itu berkaitan dengan pergeseran etos kerja, semangat hidup, terus juga dengan kebudayaan, tradisi masyarakat setempat. Belum hadir pemekaran saja, kehidupan masyarakat sudah jauh dari tradisi-tradisi yang ada. Benar. Apalagi kalau hadirnya pemekaran ini nanti semakin jauh tradisi yang kita miliki itu semakin hilang. Iya, semakin hilang. Sehingga nanti dasar hidup sebagai orang budaya itu tidak ada. Kita tidak punya etika, tidak punya budaya, tidak punya fondasi yang kita bisa pijak sehingga di atas fondasi itu kita bisa melangsungkan kehidupan kita berdasarkan orang yang punya budaya. Benar. Terus yang berikut itu tadi juga berkaitan dengan ekosistem atau lingkungan hidup, yaitu ya dengan hadirnya pemekaran ini bisa merusak itu tempat-tempat keramat yang pertama. Ya. Tempat keramat, setelah itu yang kedua itu adalah tempat-tempat bersejarah, dan yang ketiga itu adalah bisa merusak lingkungan hidup, contohnya seperti kali, sungai dan lain sebagainya yang kita miliki karena daerah-daerah gunung jadi semua sungai bersih. Betul. Tapi dengan adanya pemekaran kabupaten, sampah limbah mereka buang lewat kali itu, akhirnya itu ya berdampak pada misalnya hadirnya virus baru, terus juga penyakit baru akan bermunculan, dan itu bisa berdampak fatal pada kehidupan masyarakat. Iya, itu banjir. Iya. Banjir dan lain sebagainya. Iya. Nah, akhir dari semua perbincangan ini tentunya bahwa tidak setuju bukan tanpa alasan, tetapi tidak setuju karena ada alasan. Iya. Dan alasan-alasan itu tentunya merugikan masyarakat. Benar. Dan mungkin secara garis besar mungkin Bapak bisa simpulkan sisi kerugian dari kehadiran pemekaran Kabupaten Mapia Raya ini, sehingga itu nanti dapat merugikan masyarakat, berdampak pada tatanan kehidupan sosial, budaya, juga agama dalam kehidupan masyarakat. Mungkin Bapak bisa berikan kesimpulan terakhir, mungkin pesan-kesan Bapak untuk pemekaran Mapia Raya ini. Betul. Jadi itu kerugian masyarakat itu secara garis besar atau pada umumnya itu tadi beberapa pokok yang kita sebutkan itu. Kemudian yang terakhir itu kalau kami buka untuk atau terima pemekaran Kabupaten Mapia ini, itu tetap ikuti jalan dari Nabire sampai ke Dogiai seterusnya ke sana. Itu yang dimiliki di tanah-tanah kelas 1 itu dimiliki oleh saudara-saudara pendatang yang memiliki, dan mereka yang akan pasang itu kios kah, toko kah, semua apa saja yang mereka pakai. Tetapi untuk kami orang Mapia tidak ada. Contoh yang nyata saja di Kabupaten Nabire, orang asli Papua itu sudah jadi pejabat, tapi pejabat punya rumah di pinggir tanah kelas 1 tidak ada. Toko, CP, kios, warung tidak ada. Apalagi di Mapia pasti tetap tidak ada. Jadi itu contoh yang konkret. Jadi itu kerugian satu. Kemudian utamanya itu yang kedua itu sumber daya manusia. Tidak ada sama sekali. Kamu mau pakai tenaga apa? Kalau jadi kabupaten umum tidak ada. Itu juga yang kedua. Yang ketiga itu tanahnya tidak luas. Tanahnya kita hidup di bawah kaki gunung. Dengan hadirnya Kabupaten Mapia Raya ini tidak cukup tempat lokasi untuk pemerintah. Tidak ada tempat di sini. Kemudian nanti kalau dorong masuk perusahaan, jalan bikin besar, itu karena lewati itu gunung-gunung, kemudian itu lewati itu pasir-pasir, berarti tanah longsor. Contoh saja dari Dogiai sampai Nabire yang belum lewat gunung saja semua pasir, tanah-tanah longsor sampai sekarang dorang setengah mati. Apalagi di Mapia. Itu kerugian itu juga sangat berat. Kemudian mata-mata air yang kali yang tidak bisa orang lewat di jalan ke sana, sudah masuk itu trek-trek, kali semua sudah mati semua, tidak ada. Apalagi di Mapia, kita yang pakai untuk air jernih, alam asli di sini, AC asli, tetap tidak akan pakai lagi.
Jadi dia punya kerugiannya itu bukan sedikit. Kerugian itu terlalu banyak, keuntungannya sedikit. Maka sengaja atas nama manusia ini saya tetap tidak diterima karena kerugian yang saya belum ungkapkan juga terlalu banyak. Ya. Secara garis besar saja yang saya ungkapkan kesempatan ini. Baik, terima kasih. Ini kesimpulan terakhir dari interview kami dari tim untuk salah satu perwakilan dari kontra, yaitu mewakili mungkin tokoh masyarakat, tetapi mengatasnamakan pribadi. Ya, Bukan berarti semua masyarakat terutama pihak, tapi mengatasnamakan pribadi sebagai manusia ya, sendiri. sebagai oknum sendiri, bahwa tidak setuju dengan alasan-alasan seperti Ya. begini. Sebab pemikiran masyarakat tentunya berbeda-beda. Beda, Ya. beda tiap distrik. Ya, untuk itu kita belum tahu apakah kita kembali sedikit flashback pada perbincangan awal tadi, bahwa pemekaran ini apakah memang benar-benar kebutuhan masyarakat atau hanya animo dari beberapa sekelompok Ya, masyarakat tertentu, orang-orang yang mungkin maunya keuntungan tertentu atau seperti apa, kita belum tahu. Kita ini manusia. Hanya yang tahu itu adalah Bupati sendiri dengan Tuhan. Maksud Ya. dari Bupati memberikan pemekaran kepada masyarakat Mapia. Sementara kenyataannya masyarakat Mapia belum pernah meminta ya. Belum pernah meminta langsung, belum pernah pergi demo kepada Bupati bahwa kami Betul. kasih tolong kasih satu kabupaten kepada kami karena mungkin orang-orang kami tidak dipakai Ya, di instansi terkait di Kabupaten Dogiai begini-begini dengan alasan begini. Kami minta, tidak pernah masyarakat tidak mengatakan pernah begitu. kepada DPR Ya. juga belum pernah. Ya, juga aspirasi terhadap DPR belum pernah disampaikan oleh masyarakat. Namun, ya mungkin ada alasan-alasan tertentu yang dimiliki oleh lembaga eksekutif maupun yudikatif di daerah Ya, Kabupaten Dogiai sehingga mereka memberikan pemekaran untuk Kabupaten Mapiharaya. Tetapi tentunya di sini proses pemekaran masihlah panjang. ya, Ya, masihlah benar. panjang. Sehingga kita akan ikuti proses pemekarannya seperti apa. Dan di kesempatan siang hari ini kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Terima yang kasih. sudah melayani kami juga di sini Ya, untuk dapat memberikan pandangannya, pendapatnya sendiri mengenai pemekaran Kabupaten Mapiharaya. benar. Selamat siang, sampai jumpa. Demikianlah interview kami dengan salah satu tokoh masyarakat, Tota Mapiha, yakni Bapak Amandus Siai. Nantikan kami di episode selanjutnya. See you next time.